relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. Dalam fisika kuantum kita memahami satu pemahaman, yaitu segala sesuatu adalah energi dan hanya itu yang ada di semesta kita ini seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein. Semuanya adalah energi dan hanya itu yang ada di sana. Sesuaikan frekuensi energi yang Anda inginkan dan Anda tidak bisa tidak mendapatkan kenyataan itu. Tidak bisa dengan cara lain, ini bukan filsafat, ini fisika. Atom yang kita miliki di seluruh tubuh kita adalah energi yang sudah memiliki massa, dan energi ini sama dengan energi atom yang kita miliki di masa lalu dan yang akan terus kita miliki di masa depan. Kita tidak memiliki energi baru untuk menciptakan atom yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Namun kita hanya bisa mengubah bentuk energi dari atom itu sendiri menjadi bentukan massa yang berbeda. Getaran energi atom ini bergetar dalam frekuensi tertentu sehingga membentuk massa dalam diri kita ataupun massa di luar diri kita yang kita tarik dalam hidup kita. Jika kita menginginkan sesuatu yang ingin kita alami atau miliki dalam hidup kita, kita tahu bahwa tubuh kita adalah susunan sempurna dari energi. Setiap organ dalam tubuh kita terbentuk oleh jaringan, jaringan terbentuk oleh sel, sel terbentuk oleh molekul, dan molekul adalah susunan dari atom-atom. Apakah ada yang lebih kecil lagi? Tentu ada. Kembali ke awal yaitu energi. Energilah pusat dari semua wujud yang kita lihat di alam semesta ini baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kita juga bisa menggetarkan energi suatu benda agar datang kepada kita untuk menjadi milik kita. Bukan hanya benda, apapun itu. Jika Anda menginginkan sesuatu, setel frekuensi energi Anda agar Anda menggetarkan seluruh energi alam semesta dalam mewujudkan keinginan Anda. Pada tahun 1913, Niels Bohr datang dengan konsep quantum jumping atau quantum leap. Dia menggambarkannya sebagai transisi kuantum yang tiba-tiba atau seketika dari satu keadaan energi ke keadaan energi lainnya. Sesuai hukum universal, segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi, termasuk pikiran, emosi, dan bahkan realitas kita. Ketika metode lompatan kuantum diterapkan pada konteks manifestasi, itu berarti melompat dari kenyataan sekarang ke kenyataan yang diinginkan. Ketika kita melompat ke kenyataan baru kita dengan quantum leap, banyak sisi kosong dalam kehidupan kita yang harus terisi. Semesta dengan segala keagungannya mengisi kekosongan itu secepatnya dan kita menerima kenyataan baru kita. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam hal ini Einstein ingin sekali memberitahu kita bahwa energi kita saat ini adalah energi yang sama yang kita miliki sejak kita lahir. Energi ini hanya berubah mengikuti pola pikiran kita dan menjadi sesuai dengan pola itu. Dalam fisika kuantum istilah quantum jumping atau lompatan kuantum yang dimaksud adalah kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan di masa depan kita atau kembali menjadi diri kita di masa lalu atau menikmati kehidupan baru yang kita ciptakan sendiri. Kita bisa mundur ke masa lalu dan menjadi diri di masa lalu dan merasakan penderitaan atau kebahagiaan yang ada di sana dan kita juga bisa menjadi diri kita di masa depan kita lewat quantum leap ini. Menurut Einstein, kita hanya perlu menyesuaikan frekuensi diri kita dan kita akan berada di sana secepatnya. Karena waktu adalah ilusi, ini sudah dijelaskan pada awal video ini tentang teori relativitas Einstein yaitu E sama dengan mc kuadrat. Sebenarnya berbagai pelajaran ini cukup simpel namun dibuat rumit. Energi sama dengan massa, itu artinya massa adalah bentukan dari energi itu sendiri sedangkan kecepatan cahaya kuadrat hanyalah satuan pengukuran. Saya suka menyebut E sama dengan mc kuadrat ini sebagai rumus hukum ketertarikan juga.
Dalam teori relativitas Einstein dan hukum ketertarikan sama-sama memegang prinsip bahwa ruang dan waktu dapat dibengkokkan dalam artian realita itu relatif. Realita dapat membentuk apapun sesuai dengan energi pembentuk realita atau massa itu sendiri. Jika energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat, artinya massa diperoleh dengan energi dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Dan otak dan jantung kitalah generator pembentuk yang membentuk energi menjadi massa atau realita kita. Itu artinya kita benar-benar bisa menciptakan kehidupan kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Sesuaikan frekuensi energi yang Anda inginkan dan Anda tidak bisa tidak mendapatkan kenyataan itu. Manusia sebenarnya memiliki mesin frekuensinya sendiri, dan itu terletak di pikiran manusia sehingga lompatan kuantum sebenarnya adalah lompatan pikiran dan lompatan perasaan. Dengan mengasumsikan bahwa kita sudah berada di masa depan kita, maka kita pasti hidup di sana. Kita melompat sekian tahun ke depan dan mendapatkan kesuksesan yang sama di masa itu dan membawanya ke masa kini. Saya rasa semua master hukum ketertarikan mengetahui bahwa imajinasi adalah keajaiban dan kendaraan kita untuk memulai quantum leap. Mulai dari Neville Goddard, Joseph Murphy, dan bahkan Albert Einstein sendiri sehingga ia mengatakan, imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pratinjau atraksi kehidupan yang akan datang. Einstein memberitahu kita bahwa untuk mengalami hidup di masa depan kita, imajinasi adalah cara yang mudah dan luar biasa. Bagi Einstein, waktu adalah ilusi. Kita hanya perlu mencocokkan frekuensi kita ke arah keinginan kita dan kita mendapatkan kenyataan yang kita inginkan tersebut. Atom yang sama yang kita miliki di masa lalu atau masa depan bergetar dalam frekuensi yang berbeda. Atom bergetar dan membentuk sebuah pola dan pola inilah yang membentuk kehidupan kita. Jika kita pernah melihat eksperimen sainmetik yang menggetarkan pasir dengan frekuensi yang berbeda, kita menemukan bahwa getaran pasir membentuk bentuk yang berbeda pada frekuensi yang berbeda. Pasir dapat membentuk apapun sesuai dengan frekuensi. Sama seperti pikiran kita, pikiran adalah mesin frekuensi atom dengan cara kerja yang sama dengan frekuensi untuk menggetarkan pasir tadi. Pikiran memiliki frekuensi yang tak terbatas untuk kita pilih. Jika kita mengasumsikan kehidupan kita sudah hidup di masa depan kita, maka tidak ada cara lain selain alam semesta menggetarkan seluruh energi yang ada di dalamnya dan menciptakan keadaan itu dalam hidup kita. Bagi kami fisikawan percaya pemisahan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi, meskipun meyakinkan. Demikian kata Einstein. Lompatan kuantum dimungkinkan dengan mengakses keadaan pikiran alternatif kita melalui teknik-teknik canggih seperti imajinasi. Dengan ini, kita dapat mengakses bagian pikiran kita yang tidak terakses yang terkait dengan kebijaksanaan tertinggi.